huwa humahum hiya humahunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu huwa humahum hiya humahunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Dihafalkan, dihafalkan, dihafalkan biar paham. Dihafalkan, dihafalkan, dihafalkan jadi ingatan ala wazan. Kalau kamu belajar nahwu shoroh, nanti kamu akan pandai mengirob. Kalau kamu belajar nahwu shoroh, semua kitab akan mudah kamu baca ala wazan. Huwa humahum hiya humahunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Ayo ngaji, ayo ngaji, ayo ngaji di saung santri. Ngaji diri, ngaji dari, sambil ngopi di saung santri. Kalau ngaji, kalau ngaji, kalau ngaji jangan asal ngaji. Ngaji diri, ngaji dari para kiai di saung santri. Huwa humahum hiya humahunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, miftahi babi rahmatillah, adada ma fil millah, salatan wa salaman daimani bidawmulkillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu wa wala. Amma ba'd. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim, iftah alaina fathan qariban, iftah alaina fathan qariban, iftah alaina fathan qariban, innaka arhamur rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul mukarram wal muhtaram musabul fadilah, Pak Imam Subai dan seluruh keluarga besar Saung Santri Inayatullah, semoga semuanya senantiasa ada dalam sehat walafiat, panjang umur, rezeki yang Allah selalu berkadar mudah, digampang urusan, hasil maksud, dan juga dari segala bala penyakit, fitnah dunia dan maksud orang menjolim, dan Allah SWT menjadikan Saung Santri semakin maju, berkembang, dan juga banyak manfaat-manfaatnya bagi agama dan bangsa, dan semoga santrinya jadi orang yang bahagia melalui dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan juga para pemirsa pengajian malam Kamis di Saung Santri Inayatullah ini, semoga kita dan keluarga semua barokah kita ngaji, barokah kita silaturahim secara virtual ini, dan juga berkah Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua dan keluarga itu nikmat sehat walafiat, juga kekuatan lahir batin di dalam bertakwa dan berjuang, serta panjang umur fi taatillah wa ridha, dan juga Allah limpahkan pada kita rezeki yang lapang, halal thayyib dan berkah, dan semoga Allah jauhkan dari segala bala penyakit, khususnya wabah corona, dan yang sakit Allah segera sembuhkan, dan juga Allah mudahkan urusan kita, dilepaskan segala kesulitan kita, dihasilkan maksud lahir batin dunia agama akhirat, dan Allah ampuni dosa kita, orang tua kita, guru kita, mertua kita, dan juga semua
keturunan dan juga santri-santri kita sekalian dijadikan hamba Allah solehah bakti orang tua tadim pada guru di mulkan dunia akhiratnya gede milik kursiun jauh dari bala masa tajin ibadahnya dan berfoto ilmu menang ilmu manfaat berkah dunia akhirat dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan negara kita baldatun thayyibatun warabun ghafur aman selamat sentosa dari segala mara bahaya dan juga pemimpinnya dicintai dan Allah jadikan negara ini damai, berdaulat dan bermartabat dan semoga Allah senantiasa melindungi kita semua dan bangsa ini dari segala afat wa ahad baliyat aladina wa sallallahu hadatin nabi mustafa rasulullah hadiran bihaqi semoga untuk menjadi salam syarul muslimin karamati syabda gori jalani berjamaah wasalihin wal ulamil amilin wa bihaqi bisir asrari suratul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin amin. Sumal Fatihah ila rabbina sumal ali wa jadul wal badu jami'u ulama amin syarikin wa wasalin ulama muslimin wa fidin wa musannifin muhsin pesan sebuah kitab dan takrib Fatul Garib Gifatul Ahyar wa jami'ul ulama ilmu sanafil muhlisin wa pura-pura wal hadisin fasirin sadati sifatul muhagigin jami'asin hadatul ulama wa sahihi wa jami'ul yatisafi jawasi sebagai rujum syekhina usan kejil yasruhiyat kifasun malaya jami'ul syekhina masing-masing dari mulai dari hujan itu qasim wa fir'an fa nabil barakati man nasabidunya wal akhirah syallilana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa ada manfa'a bihi wa bi barakati ulumi wa bikum fid darain. Amin. Qala radhiyallahu an. Sekarang waladi yang kudul wudu'a ya. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun bermula ini tuh satu pasal. Ini sekarang kita akan mengupas tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Walladhi yang kudul wudu'a. Walladhi dan bermula yang kudu membatalkan. Apa itu ladhi? Al-wudu'a akan wudu. Waladi dan bermula yang kudu membatalkan. Apa itu ladhi? Al-wudu akan wudu. Sitatu asya itu 5 perkara. Ini contoh apa? Mubtada dari isim mausul ya. Alladhi. Nah itu ini contohnya nih. Khabarnya khamsatu asya itu. Khamsatu asya itu 5 perkara. Mana yang 5 itu? Ma kharaja minas sabilaini. Nah, itu perkara kharaja yang keluar. Apa itu perkara? Minas sabilaini dari 2 jalan. Nah itu perkara kharaja yang keluar. Apa itu perkara? Minas sabilaini dari 2 jalan. Wa namu ala ghairi hayatil mutamakkini. Kemudian yang kedua adalah tidur ala ghairi hayatil mutamakkini pada kondisi tidak tetap. Ala ghairi hayatil mutamakkini pada selain kondisi yang tegak ya, boleh juga tegak mutamakkin. Selain kondisi yang tegak, jadi bergoyang-goyang gitu ya. Ala ghairi hayatil mutamakkini, jadi pada selain
kondisi tegak. Wa zawalul aqli, dan hilangnya akal. Dengan sebab apa? Bisukrin au marodin. Bisukrin dengan sebab mabuk, ya. Nah, jadi kalau sin kecil mabuk ya, tapi kalau sin gede bersyukur, berterima kasih. Bisukrin dengan sebab mabuk ya, sababiyah. Au marodin, atau karena sakit. Ya, ini baru kedua, yang ketiga sekarang. Alam surajuli al mar'ata al ajnabiyata. Walam surajuli, dan bersentuhannya ya seorang lelaki al mar'ata kepada wanita al ajnabiyata yang ajnabiyah, yang bukan mahram. Ya. Ya, kalau Sundanya mah dengen-dengen ya, itu yang bukan mahram. Minggairi hailin, tanpa penghalang. Minggairi hailin, tanpa penghalang. Ya. Minggairi hailin, tanpa penghalang. Terus wa masu parjil adami, yang keempat adalah menyentuh ya, yaitu apa? Farji ya, kemaluan bangsa Adam. Menyentuh kemaluan manusia ya, bangsa Adam. Bibatinil kafi, dengan apa? Yaitu dengan telapak ya, telapak tangan, perut telapak tangan ini ya. Batin ini perut telapak tangan. Bibatinil kafi, dengan perut telapak tangan. Wa masuk halaqati duburihi alal jadidi. Nah, ini tambahan nih, kalau di Safina Mas itu ya 4. Nah, kalau di Fathul Gharib ada nambah 1 ini, wa masuk halaqati duburihi alal, jadi di menyentuh itu apa? Lubang dubur. Ya, lubang duburnya itu man alal jadidi, berdasarkan kaul jadid ya. Berdasarkan kaul jadid. Nah, itu ketika Imam Syafi'i sudah berpindah ke kota Mesir ya. Nah, itu. Ya, baik, kita baca ya bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun, bermula, ini tuh satu pasal. Walladhi, dan bermula yang kudu membatalkan apa itu ladhi, al-wudu'a, kepada wudu, sittatu asya'a, itu ada 6 ya, 6 perkara. Oh, kalau di sini khamsah ya. Kalau di Kifayatul Ahyar ada. Nah, apa-apa sama juga ya sebenarnya. Kemudian itu ya, ma kharaja minas sabilaini. Ma perkara, kharaja yang keluar, apa itu perkara? Minas sabilaini, dari 2 jalan. Wa naumu ala ghairi hayatil mutamakkini, dan tidur ala ghairi hayatil mutamakkini, atas selain keadaan tegak. Wa jawalul aqli, dan hilangnya akal.
bisukrin dengan sebab mabuk, au marodin atau sakit. Ya, itu. Kemudian yang keempatnya walam surrojuli, dan menyentuhnya seorang lelaki, almar'ata kepada seorang wanita, al ajnabiyata yang selain mahram, min ghairi hailin, tanpa adanya penghalang. Nah, yang kelima adalah wa masu farjil adami, dan menyentuh kemaluan manusia, bibatinil kafi, dengan perut telapak tangan, wa masu halaqati duburihi, dan menyentuh lubang duburnya eman, alal jadidi menurut kaul jadid. Ya, itu. Baik. Kita jelaskan dulu pasal ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun walladhi yankudul wudu'a, ya, sittatu asya'a. Nah, dalam kaul yang lain itu apa? Khamsatu asya'a. Ya. Itu. Yang pertama apa? Yaitu ma kharaja minas sabilaini. Perkara yang keluar dari dua jalan, yaitu apa? Kemaluan depan dan kemaluan belakang. Ya. Kemaluan depan namanya apa? Kubul, kemaluan belakang dubur, ya. Nah, itu. Jadi kita sebagai ini ya, orang yang ya katakan sudah balik ya, tentu kita ini apa? Berkewajiban untuk menunaikan sholat yang 5 waktu, ya, dimana sholat itu tidak sah kalau kita tidak berwudu, ya. Nah, itu dalam Al-Maidah itu ayat 6 dijelaskan apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, ya. Jadi wahai orang beriman, apabila kamu ingin menjalankan sholat, ya, maka berwuduklah dengan apa? Dengan membasuh muka, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan seterusnya, ya. Itu apa dikuatkan dengan hadis apa? Layak balullahu salat ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddoa, ya. Jadi layak balullahu, tidaklah menerima siapa Allah salat ahadikum, salat salah seorang di antara kamu idza ahdasa, kalau dia berhadas, hatta yatawaddoa, sehingga dia berwudu. Nah, itu. Jadi wudu ini adalah salah satu apa? Wasilah untuk sahnya, ya, sahnya salat kita. Maka hukumnya wudu itu adalah wajib, ya. Karena apa? Itu dikaitkan dengan tujuannya, yaitu apa? Untuk membuat sahnya sholat, di mana sholat itu hukumnya juga adalah wajib, ya. Nah, maka wasilahnya juga itu sama hukumnya, yaitu sama-sama wajib, ya. Itu sebagaimana kaidah fikih lil wasaili hukmul maqasid. Jadi wasilah itu disamakan hukumnya dengan tujuan, ya. Itu tujuannya untuk menjalankan sholat, ya, hukumnya adalah wajib, maka wasilahnya itu apa? Berwudu. Nah, hukumnya disamakan, ya, ini hukumnya juga jadi wajib. Nah, kemudian apa? Harus tahu juga gitu hal yang membatalkan wudu. Nah, ya. Jadi hal yang membatalkan wudu itu, nah, ini adalah berapa? Ada 6, ya. Dalam redaksi yang lain ada 5.
5 ya, berarti ada yang dipisah, ada yang disatuin gitu ya. Nah itu. Baik, yang pertama ya, apa saja itu? Ma kharaja minas sabilaini, yaitu perkara yang keluar dari apa? Dari dua jalan, yaitu apa? Kubul dan dubur ya. Nah itu dari kubul umpamanya apa? Ya kencing ya, ataupun umpamanya keluar apa? Nanah ya, atau darah ya, atau juga apa? Umpamanya kencing batu, keluar batunya ya dari itu ya. Nah, apa? Dari itunya ya, dari kemaluan depannya itu keluar gitu kan batunya. Nah, itu sama membatalkan juga ya. Karena ini adalah apa ya? Jadi bermakna umum ya. Itu isim mausul yang bermakna umum. Jadi apa sajalah ya. Benda apa saja, tidak harus apa kencing, nanah ya, atau darah juga. Kadang-kadang yang ada kencing apa kandungan kemih, ada batunya itu kan, terus hancur gitu, terus keluar tuh dari apa lubang depannya ya. Nah, itu lubang kemaluan depannya itu keluar batunya, itu sama, itu juga apa membatalkan wudu. Nah itu juga apa di lubang kemaluan belakang ya, dubur. Nah itu ya, bukan hanya kotoran ya, bisa juga apa ya, model cairan atau apa namanya ya, emas umpamanya keluar dari situ ya, emas atau umpamanya narkoba apa gitu kan ya. Ada orang yang ketika ada pemeriksaan di pesawat gitu kan, orang yang di apa ya disinyalir itu dia membawa narkoba, terus ditelan gitu ya. Nah itu ternyata apa ya, setelah pakai sinar X, oh ketahuan itu ya, ada apa, ada narkobanya ya. Jadi kasih broklat ya, garam Inggris, suruh apa tuh ya, suruh keluar tuh ya. Ya jadi itu juga, sekalipun apa yang keluar bukan kotoran tapi umpamanya ya barang gitu kan ya, kayak ini kan, kayak tadi emas gitu kan, atau apa itu tadi narkoba atau apa, sama aja kalau keluar dari salah satu dua jalan itu ya, membatalkan wudu. Nah gitu ya. Di sini juga apa dijelaskan ya, jadi mau kentut yang kecil ataupun kentut yang besar ya. Nah gitu ya, usaun auduratun. Nah itu jadi kadang-kadang gini juga, apa namanya, kita suka dikasih was-was ya oleh setan gitu. Perasaan gitu, perasaan kok kentut umpamanya. Nah itu jangan pakai perasaan, tapi harus jelas ya. Nah itu jadi kata Nabi, janganlah kamu membatalkan sholatmu ya, ya karena ya itu tadi ya, perasaan keluar apa, yaitu tadi ya, keluar kentut gitu, sehingga kamu mendengar bunyinya atau apa mencium baunya gitu ya. Jadi kalau baunya enggak kedengaran bunyinya gitu kan, enggak kecium baunya ya, nah berarti apa, itu punya perasaan itu dari setan ya. Karena apa, nah itu ada hadis gitu ya menjelaskan, jadi setan itu suka apa, suka menggerak-gerakkan bulu-bulu di dubur kita kan, ada bulu tuh ya, suka digerak-gerakin, jadi perasaan apa, kayak kentut. Nah jadi kita memutuskannya bukan berdasarkan perasaan, tapi harus dengan yakin ya, al yakin la yuzalu bisyak ya. Jadi keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan, dia harus yakin ya. Nah itu jadi Nabi memberikan satu gambaran ya, yakinnya gimana, yaitu sampai kita mendengar bunyinya gitu kan, gitu pes gitu atau dut, wah ya kedengeran tuh ya. Nah atau apa, kalaupun enggak kedengaran bunyinya, nah kecium baunya tuh ya. Nah itu jadi ini apa adalah satu solusi ya. Jadi
banyak orang yang sering kasih was-was oleh setan dalam sholat, dia perasaan kentut gitu ya. Nah itu. Kemudian wanomu ala ghairi hayatil mutamakini, dan tidur ya ala ghairi ya. Nah, pada selain hayah, tingkah keadaan ya, al mutamakin yang tetap, yang tegak gitu. Nah, jadi yang membatalkan itu apa? Ghair hayatul mutamakin. Jadi yang tidak tegak artinya gitu. Jadi doyong gitu kan. Nah, goyang-goyang gitu ya. Nah, itu atau dia bersandar ya. Bersandar pada sebuah ya kursi ataupun tiang gitu. Kalau seandainya sandarannya itu dicabut, dia bisa ngebeledak gitu kan, ngejengkang. Nah, itu sama juga ya. Itu tidur yang kayak gitu membatalkan. Yang tidak membatalkan tuh apa? Yang hayatil mutamakin tuh, yang tegak tetap gitu kan, enggak goyang-goyang gitu kan, enggak bersandar gitu ya. Nah, itu. Nah, karena di sini juga ada penjelasan gitu kan. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu ya yanamuna sumaysaluna wala yatawadduun ya hatta tawfiqur usahum, makana dzalika ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya. Riwayat Muslim dan Abu Daud ya. Jadi dulu sahabat Nabi itu ya habis tidur udah waktunya sholat bangun gitu kan, sholat terus enggak wudhu. Nah, ini diteliti tidurnya gimana gitu, sehingga mereka habis tidur kok enggak langsung wudhu ya, langsung sholat gitu kan. Nah, itu berarti tidur yang gimana nih sahabat itu? Oh, yang yang mutamakin, yang tegak gitu ya. Jadi enggak goyang-goyang gitu kan, enggak sandaran gitu ya. Nah, gitu. Jadi ini ulama sangat cerdas sekali di dalam meneliti dalil ya. Nah, itu. Nah, begitu juga ya harus lihat konteks juga ya, kayak Siti Aisyah juga itu nanti kaitannya dengan tuh ya, dengan pembatalan yang nomor 3 itu ya. Jadi yang menyentuh laki-laki terhadap wanita ya. Nah, ajnabiyah ya. Nah, itu yang tuh? Yang ghair mahram, yang bukan mahramnya. Nah, itu. Jadi Siti Aisyah itu ya ceritanya kakinya itu menghalangi sejadahnya Nabi gitu kan. Nabi ingin sujud gitu ya. Lalu dicubit aja kakinya Siti Aisyah gitu kan. Nah, untuk supaya ini ya, memindahkan kakinya itu. Nah, Nabi enggak membatalkan sholat, terus aja sholat gitu ya. Nah, tuh kan itu istri ya. Istri itu statusnya tetap ghair mahram ya. Jangan dianggap sudah dinikahi jadi mahram ya. Kalau jadi mahram berarti tidak boleh dinikahi, berarti harus dicerai dong istri kita ya. Nah, kan enggak begitu. Makanya tetap statusnya itu adalah tetap ghair mahram. Kalau bersentuhan dengan istri itu tetap batal gitu ya. Kecuali itu tadi ya, min ghairi hailin ya, tanpa penghalang gitu, langsung kulit sama kulit ya. Nah, itu kalau ada penghalang sih nggak apa-apa, nggak batal. Nah, itu. Nah, kasus yang Siti Aisyah dengan Nabi itu gimana? Oh, ternyata Siti Aisyahnya masih belum usia balik ya, belum haid ya, karena dinikahi Nabi usia 7 tahun, nah baru digauli setelah haid yaitu usia 9 tahun gitu. Jadi antara rentang waktu 7 ke 9 tahun itu ya peristiwa itu ya, Nabi mencubit itu ya, terus nggak wudhu lagi gitu ya. Ya kenapa? Karena kalau sebelum balik itu kan berarti belum batal menyentuhnya juga. Nah, itu. Jadi itu ya, istilahnya masih banyak orang yang salah memahami gitu ya tentang yaitu hukum
bersentuhannya suami terhadap istri gitu ya. Nah, ketika salah satunya apa? Punya wudu ya. Nah, itu atau dua-duanya punya wudu gitu kan. Terus bersentuhan ya tanpa penghalang. Nah, kulit dengan kulit ya. Nah, itu. Tuh apa? Ya, kalau menurut ini ya, mazhab Syafi'i itu ada membatalkan wudu ya, membatalkan wudu. Nah, itu. Ini padahal apa? Dalilnya sama ya, dalilnya sama, yaitu apa? Aula mastumun nisa ya. Dalilnya adalah apa? Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan ya. Nah, itu. Nah, jadi di sini lamastum ini apa? Ya, kalau Imam Syafi'i itu mengartikan lamasa itu wajan fa'ala itu limana fi'lil mujarrad, jadi dimaknakan fi'il sulasi mujarrad gitu. Jadi lamasa bimana lamas, jadi menyentuh. Batal kalau menyentuh gitu ya. Jadi enggak harus apa berjima saja, menyentuh aja udah batal. Tapi kalau mazhab Hanafi dan Malik itu apa? Ya, ai bimakna jama'tum. Lamastum maknanya jama'tum. Jadi wajan fa'ala di situ maknanya musyarakah bainal isnain ya. Jadi dilakukan oleh dua orang. Jadi saling bersentuhan gitu kan. Jadi dua-duanya aktif, yaitu apa? Dimaknakan jama'tum. Jadi berjima. Nah, kalau berjima ya antara laki dan perempuan gitu ya, barulah membatalkan wudu ya. Tapi kalau cuma bersentuhan doang, menurut apa ya, Imam Malik ya dan Imam Abu Hanifah itu belum batal kalau bersentuhan doang ya. Nah, kalau Imam Syafi'i makna yang apa? Yang satunya lagi limakna fa'alal mujarrad ya. Nah, itu. Jadi untuk apa? Istilahnya dimaknakan yaitu apa? Yaitu sulasi mujarrad ya. La masa bimana la masanya menyentuh ya. Jadi dengan menyentuh saja itu sudah membatalkan. Nah, itu. Jadi apa? Walam surajuli al mar'ata al ajnabiyata min gairi hailin ya. Jadi menyentuh seorang lelaki terhadap wanita ajnabiyah min gairi hailin tanpa penghalang. Nah, itu. Jadi di sini apa? Menyentuhnya adalah apa? Kulit dengan kulit ya. Nah, bagaimana dengan rambut ya, ketemu rambut? Nah, itu tidak batal. Atau rambut dengan kulit. Nah, itu kan bukan itu ya, bukan kulit dengan kulit. Itu juga enggak batal ya. Nah, rambut dengan kulit, rambut dengan rambut, atau apa? Gigi dengan gigi ya. Nah, gitu ya. Kalau umpamanya maaf nih kayak apa, ada orang yang giginya tonggos ya, ya keluar giginya tuh, suami juga sama-sama tonggos jadi ketrok gitu kan, ya umpamanya apa ya, ketemu tuh gigi sama gigi itu tidak membatalkan gitu ya. Kalau gigi sama gigi ya, jadi membatalkan itu apa? Dengan basyaratai ya, dua kulit ya, basyaratai rojulin wa mra'atin ya. Nah, itu yang membatalkan wudu ya. Nah, itu. Terus itu ya. Kemudian juga di sini makanya ada 6 itu dipisah ya. Wa zawalul aqli bisakarin au marodin. Itu apa? Hilang akal dengan sebab mabuk atau sakit tuh, ya. Itu. Kalau di apa? Ini ya, di Safina mah disatuin tuh, pokoknya hilang akal baik itu dengan tidur ataupun mabuk gitu kan. Nah, kalau di sini dipisah di kitab Fathul Gharib ini dipisah. Nah, yaitu apa? Tidur yang tidak tetap, yang tidak tegak, terus dipisah lagi ya. Yang berikutnya yang membatalkan wudu adalah zawalul akli, yaitu apa? Hilangnya akal karena mabuk ya, atau dia sakit gitu ya.
Nah itu dia pingsan karena apa? Karena saking sakitnya parah gitu kan, sehingga apa? Tidak bisa nahan, akhirnya apa? Dia pingsan gitu kan. Nah itu ya, itu namanya juga apa? Zawal akli. Ketika dia punya wudhu, nah dengan dia pingsan itu berarti apa? Nah, dia batal wudhu ya. Nah itu. Nah kalau yang ini, yang zawalul akli bisukrin ini, yaitu apa? Kaitannya dengan ya apa namanya, kejadian sahabat dulu kan. Jadi ketika Allah mengharamkan khamar ya, itu tidak saklek gitu ya, tidak lantas apa sekaligus haram gitu, enggak ya gitu. Jadi secara perlahan-lahan gitu ya. Jadi ada 3 fase ya. Nah itu fase yang pertama apa? Nama hamru wal maisiru apa wa ismuhuma akbaru min naf'ihima gitu ya. Jadi emang ada manfaatnya, tapi dosanya apa? Jauh lebih besar ya daripada manfaatnya gitu. Jadi istilahnya apa namanya, Quran itu memberitahu bahwa khamar itu ada juga manfaatnya tapi sedikit ya, tapi dosanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Itu dulu tuh. Nah fase yang pertama itu kan, kita juga umpamanya kalau di mana, di daerah yang dingin ya, nah kayak di barat gitu kan, ada musim salju apa gitu, jadi itu kan apa namanya, bisa buat penghangat ya khamar itu ya. Nah itu ada manfaatnya ya, tapi apa dosanya jauh lebih besar. Makanya orang muslim di Amerika udah sama sekali aja nggak mau minum khamar sekalipun ada manfaatnya gitu kan, untuk menghangatkan badan gitu. Nah tapi kalau kondisi kita yang tropis kan, oh itu kan panas ya. Itu terus apa, udah kondisinya cuacanya panas terus minum khamar, wah ini bisa apa, membakar jantung ya, dan juga ya merusak akal juga gitu ya. Nah kenapa? Yang lainnya itu adalah iskarnya, itu memabukkan ya, menghilangkan akal. Jadi kalau orang ini apa, yang sudah pengalaman mabok gitu kan, terus dia sadar, nah itu dia ngasih tahu sama saya gitu kan, Kang kalau orang udah apa minum minuman keras ya, sedikit aja itu otaknya goyang gitu, jadi udah nggak normal lagi ya akalnya itu ya. Nah itu jadi makanya ini sangat membahayakan ya, bisa apa namanya ya, merusak jaringan otak gitu kan, jaringan akal, di mana akal itu adalah yang membedakan manusia dengan hewan. Yang bisa mengangkat derajat manusia itu adalah akalnya ya. Nah itu bisa mencerna dan juga menerima kebenaran dan sebagainya gitu kan. Nah itu maka jangan dirusak gitu. Nah itu ya, jadi oleh karena itulah agama mengharamkan khamar, tapi mengharamkannya yaitu secara bertahap. Nah itu pertama menceritakan bahwa khamar itu ada sih manfaatnya tapi sedikit, yang dosanya justru lebih besar gitu ya. Nah itu terus yang kedua apa ya, nah itu jadi janganlah kamu sholat ya. Nah wantum sukaro gitu kan, nah sedangkan kamu dalam keadaan apa, mabuk. Nah itu jadi jangan sampai apa ya, istilahnya dulu itu sahabat sholat gitu kan, nah, jadi lagi mabuk terus ada panggilan sholat, dia sholat gitu karena masih ada pengaruh mabuknya itu, akhirnya apa, baca kuliahnya bolak-balik tuh ya, wala ana wala antum wala ana wala antum, terus saja bolak-balik gitu, jadi ngaco ya. Itulah taqrabus sholata wa antum sukaro, janganlah turun tuh ayat ya, janganlah kamu melaksanakan sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk tuh ya, fase yang kedua ya. Nah itu kemudian fase yang terakhir gitu ya, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaiton fajtanibuhu ya. Nah itu jadi harus apa tuh, dijauhi ya. Nah itu rijsun
karena dia itu apa ya, perbuatan yang menjijikkan lah, min amal syaitan, yaitu dari perbuatan setan. Maka fastanibuhu, jauhilah gitu. Jadi jangan dekat-dekati lagi gitu. Jadi fasenya sampai 3 gitu ya, jadi nggak langsung gitu. Nah itulah bagaimana Allah istilahnya menyadarkan seseorang juga ya, itu mengajar pada kita. Jadi ada tahapan-tahapan ya. Sama juga umpamanya ya, kita ngajak orang untuk ya menutup aurat ya dengan berjilbab ya. Nah gitu, itu juga harus apa, perlu tahapan gitu ya. Bagaimana kalau umpamanya pakai androk dulu gitu, yang panjang, rok panjang gitu kan, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Tapi bukan dijadikan itu sebagai apa, hukum yang pasti, enggak. Itu mah anggap aja tahapan dulu ya. Rambutnya masih apa, masih tergerai gitu kan, masih belum ditutup gitu ya. Nah jadi daripada kelihatan pahanya apa, bitis gitu kan, udah pakai androk dulu gitu ya. Nah itu, jadi itu pakai apa, pakai sistem tahapan ya. Kayak halnya orang apa namanya, membayar hutang ya. Bayar hutang itu bentuknya apa, hukumnya wajib ya, tapi caranya bisa sekaligus, bisa juga nyicil ya gitu. Jadi lebih bagus kalau sekaligus ya, lebih baik ya, udah langsung ya dia tutup gitu ya. Nah itu nggak usah pakai apa, nggak usah pakai cadar-cadaran lah ya, kagak wajib cadaran lah gitu ya. Nah itu bahkan haji kan harus buka ya, harus dibuka haji itu. Nah jadi bisa sekaligus ya, bisa juga apa, dicicil gitu. Yang pertamanya apa, pakai androk panjang gitu kan. Nah sehingga apa yang tadinya paha dan betisnya kelihatan ditutup gitu, biarin aja ininya apa, masih rambutnya masih belum tutup gitu. Nah nanti bertahap, yaitu apa, nah baru apa, rambutnya ya ikut ditutup ya, pakai jilbab, bukan hijab ya. Ini banyak sekali kesalahan orang sekarang ya. Nah, kebanyakan tuh apa namanya, istilah-istilah kayak begitu itu dari orang-orang yang maaf ya, yang Islamnya masih abangan gitu, bukan dari kalangan pesantren gitu, yang belajar agama dari buku gitu ya. Nah, main itu aja ya, mempopulerkan istilah-istilah yang nggak benar gitu ya. Nah harusnya jilbab ya, nah, tapi apa, diistilahkan hijab. Kalau hijab itu apa, nah, itu adalah tirai gitu ya, penghalang antara lelaki dan ya wanita itu. Nah itu jadi kalau dalam Al-Qur'an itu fas'alhunna min wara'i hijab gitu kan. Jadi kalau umpamanya sahabat laki-laki mau perlu dengan istri Rasul, maka apa, mintalah dari belakang hijab gitu ya. Hijab itu tirai, mau hordeng kayak apa ya, dari triplek apa gitu kan, itu namanya hijab. Nah kalau yang dipakai untuk penutup kepala itu juga bukan jilbab sih sebenarnya, istilahnya apa, khimar, zamannya khumur ya, wal yadribna bi khumurihinna ya. Jadi itu apa, khimar ya, zamannya khumur gitu. Jadi yang menutupi apa, ila juyubihina, sampai dada mereka gitu ya. Itu terus kalau jilbab itu sendiri adalah apa, baju kurung ya, kayak mukena lah. Nah, yang menutupi ya dari kepala sampai ke bawahnya gitu ya. Nah itu kayak mukena lah gitu ya, jilbab itu ya. Nah itu baju kurung ya. Nah itu jadi ya kita kaitkan tadi dengan apa itu tadi ya, Allah mengharamkan khamar itu secara bertahap, ada 3 fase ya. Sama juga kita menyadarkan orang juga nggak bisa saklek gitu ya, ya pakai tahapan dulu gitu ya. Nah itu ya, ini apa ya, dari perut ke bawah gitu kan, tertutup gitu ya. Nah kemudian apa ya, yang tadi tidak ada yang kelihatan ya, kudu pantas ya, pakai kerudung pamannya ya, pakai kerudung gitu masih kelihatan jambulnya, masih kelihatan rambutnya gitu kan, atau lehernya gitu, itu nggak jadi masalah, anggap aja tahapan aja gitu kan.
gitu. Tapi bukan apa, bukan sebagai satu satu kepastian gitu. Wah itu boleh enggak gitu. Jadi tetap yaitu anggapnya tahapan. Jadi nanti berikutnya apa? Semuanya yaitu tertutup kecuali apa? Ilal wajha wal kafain, yaitu kecil wajah dan telapak tangan gitu ya. Nah itu. Oke. Nah, itu ya kaitannya tadi apa tadi dengan membatalkan wudhu karena apa? Mabuk atau apa? Marot ya. Yaitu sakit yang menyebabkan dia pingsan sehingga apa? Hilang akalnya, itu membatalkan wudhu ya. Nah itu terus lamsu rajul mar'atal nabiyah, yaitu itu menyentuh laki terhadap wanita. Ya, bukan hanya suami istri, siapa aja pokoknya laki-laki dan perempuan ya, itu bersentuhan, yaitu apa? Dengan basaratai rajulin mamra'atin ya, dua apa? Dua kulit, ya, kulit. Nah, itu al-ajnabiyah. Nah, juga apa? Al-ajnabiyah. Itu yang ghair mahram ya. Ya, termasuk istri juga ghair mahram ya. Nah, terus suami ghair mahram gitu kan. Nah, itu. Dan juga apa? Kabirataini. Itu ya, ada lagi yang memberikan batasan kabirataini, dua-duanya sudah apa? Sudah balik ya. Jadi kalau yang salah satunya belum balik ya, nah berarti tidak batal bersentuhan. Seperti Nabi kan mencubit apa? Kakinya Siti Aisyah yang menghalangi sejadah beliau gitu kan ketika akan sujud gitu. Nah, itu karena Siti Aisyahnya belum balik kan, maka Nabi bersentuh juga belum batal ya gitu. Ya, tapi kalau apa kabiratain dua-duanya sudah balik, nah baru batal. Nah, terus apa? Min ghairi hailin, tanpa penghalang. Bagaimana kalau ada penghalang? Ya jelas batal berarti kan mafhum mukhalafahnya gitu. Nah, di sini ada apa? Ya hadis yang berkaitan dengan tidur itu ya. Nih. Ada di kitab Kifayatul Ahyar itu apa? Al-ainani wika usahi edana matil ainani intolaka al-waka'u ya. Al-waka'u famanama falyatawaddo. Nah itu jadi dua mata itu adalah apa? Talinya ini ya, talinya apa? Sahih itu ya tidur lah, apa namanya? Artinya kesadaran gitu ya, talinya kesadaran. Jadi kalau orang apa namanya sedang terjaga gitu kan, terbelalak mata kita, berarti apa? Kita terjaga nih, sadar gitu kan. Nah, tapi kalau apa? Kalau kita merem alias tidur gitu kan, nah maka si apa? Dubur, ini lubang dubur ya. Saya jadi apa? Jadi lubang dubur kita ya, kalau kita melek dia tertutup ya, tapi kalau matanya kita ini merem ya alias tidur, maka lubang duburnya terbuka gitu maksudnya wika usahi itu ya. Nah itu makanya apa, kadang-kadang orang kalau lagi tidur tahu apa kentut aja gitu kan ya, kenapa dia nggak sadar, karena matanya merem, nah lubang duburnya terbuka gitu, jadi gampang kentut gitu kan. Nah, maka kata Nabi apa? Idza namatil ainani intolakal waka'u tuh. Jadi kalau mata seorang itu sudah terpejam ya alias tidur, maka si itunya terbuka ya duburnya itu. Nah, itu sehingga apa? Ya dia gampang keluar kentut gitu kan. Maka faman nama falyatawaddo. Maka siapa saja yang tidur hendaklah dia berwudu. Nah itu ya, rawahu Abu Daud. Nah itu ya, ini kalau mau mencari apa dalilnya ya, ini perlu di apa namanya ya, dikuatkan ya, atau dilengkapi dengan Kifayatul Ahyar ya. Jadi memang sama juga sih ya, matan takrib ya, itu syarahnya apa? Fathul Gharib. Nah, Fathul Gharib disarahin lagi Hasyiah Al-Bajuri. Nah, gitu. Tapi matan takrib ya, ini apa? Banyak juga yang nyarahi ya. Nah, itu.
Nah, di sini antara lain apa? Kifayatul ahyar. Jadi matanya sama. Tapi di sini penjelasannya ini bagusnya itu disertai dengan dalil-dalil kalau dalam kifayatul ahyar ya. Nah, itu. Kalau pengen lihat apa? Dalil-dalilnya itu aja buka di kifayatul ahyar atau di itu juga apa? Hasya Bajuri itu ada ya. Nah, itu cuma lebih lengkap lah kalau di kifayatul ahyar itu dalilnya ya. Kemudian apa itu? Wa masu farjil adami bibatinil kaffi. Nah, menyentuh farji manusia ya dengan apa? Perut telapak tangan. Batin itu perut. Berarti apa? Kalau bukan batin artinya punggung ataupun pinggir, nah itu tidak batal. Jadi kalau umpamanya apa namanya itu ya kemaluan depan kita gatal gitu kan. Nah, jadi kalau pengen kulit ketemu kulit dan tidak batal, ya udah. Jadi apa? Menggosoknya ya menggaruknya dengan apa? Dengan ini ya punggung telapak tangan kita ataupun apa? Pinggir ya, sela-sela ini. Yang penting jangan ini tuh, jangan perut ya. Pokoknya patokannya kalau kita apa? Menggabungkan ya menemukan telapak tangan ini ya. Nah, maka yang tertutup itu membatalkan gitu ya. Kalau kita menyentuhnya dengan yang tertutup ya membatalkan, tapi yang tidak tertutup ya seperti pinggir atau punggung ini enggak batal gitu ya. Nah, itu dulu Kiai mengajarkan gitu ya waktu saya ngaji di Cipasung ya. Nah, gitu. Pokoknya patokannya gitu, yang tertutup dengan dua telapak tangan ini berarti apa? Batal menyentuh dengan itu. Tapi kalau yang di luar itu yang kelihatan ya, nah, itu apa? Samping, sela-sela jari ya dan juga punggung itu tidak membatalkan. Itu. Yang umpamanya ya kita mandiin nih, umpamanya mandiin anak gitu kan. Kita udah wudu gitu. Terus apa? Anak belum mandi kan ini apa? Ya, menyentuh kemaluan manusia, kemaluan si anak gitu kan. Nah, itu batal wudu kita. Wudu lagi nanti kalau mau baca Quran apa yang mau sholat sunat gitu kan. Kadang-kadang ibu kan gitu ya mandiin gitu. Nah, mandiin anak. Atau umpamanya apa? Ya itu ya, istilahnya menyentuh kemaluan mayit juga sama. Ya, mayit ya kan mayit manusia gitu kan. Nah, itu. Kita punya wudu, kita tersentuh itu kemaluannya ya dengan ini ya perut telapak tangan kita batal ya sekalipun yang disentuh ini itu sudah jadi mayit gitu ya. Nah, yang terakhir mas halaqati duburi alal jadidi ya, menyentuh apa yaitu lubang dubur seseorang al jadidi menurut kaul jadid ya. Itu jadi lubang dubur kan ada gatal gitu kan. Nah, itu ya tetap gitu. Jadi apa namanya tidak boleh disentuh ya. Ya kalaupun itu ini aja lah pakai kain apa gitu kan garuknya gitu ya. Nah, itu jadi supaya nggak langsung ya. Alal jadidi menurut apa itu kaul jadid ya. Nah, itu. Tapi menurut kaul qadim ya ketika apa Imam Syafi'i masih di mana? Di Baghdad, Irak ya. Nah, itu. Ini layan kudu ya masul halakoh. Itu tidak membatalkan menurut kaul apa? Kaul qadim Imam Syafi'i. Ini menunjukkan apa? Ya menunjukkan adanya ini ya bahwa perubahan ijtihad itu bisa dipengaruhi oleh apa? Oleh kondisi gitu ya. Gitu. Jadi kalau umpamanya kondisinya susah air, maka penjelasan tentang toharohnya itu tidak mempersulit gitu ya. Tidak dikit-dikit najis, mutanajis apa gitu kan, mustakmal gitu. Ya, itu kalau kondisi airnya sangat sulit biasanya sangat luas gitu di dalam apa namanya masalah toharoh ya. Status airnya itu tidak dikit-dikit mutanajis atau mustakmal gitu. Tapi kalau emang kondisinya banyak air ya kayak Imam Syafi'i ketika sudah
di Mesir ya, ataupun seperti kondisi di Indonesia gitu kan, banyak air. Nah, maka itu ya dikenakan apa namanya itu istilah mustakmal dan mutanajis ya. Nah, itu. Maka apa tagur hukmi, ada kaidah ya. Tagur hukmi bitaguril azman wal amkinah wal ahwal. Dia berubahnya hukum itu karena apa? Karena berubahnya apa azmina zaman ya, wal amkinah juga tempat, wal ahwal dan kondisi gitu ya. Maka Imam Syafi'i juga itu berbeda dalam masalah air ya. Itu ketika qaul qadim masih di Baghdad itu sama dengan pandangan Imam Malik ya. Nah, jadi apa? Enggak dikit-dikit apa? Mustakmal, mutanajis gitu. Yang penting enggak berubah aja gitu ya. Masih bisa dipakai gitu ya. Kecelakaan air yang lain gitu kan, ya tetap tidak mustakmal gitu. Karena apa? Kondisinya masih susah air gitu. Jadi sama pandangan Imam Syafi'i qaul qadim dalam masalah air dengan Imam Malik. Nah, tapi ketika Imam Syafi'i pindah ke Mesir, nah itu pandangannya sudah berbeda lagi gitu. Itu nggak apa-apa. Jadi nggak membatalkan apa ijtihad yang sebelumnya. Jadi al ijtihadu la yabtulu bil ijtihad. Jadi ijtihad yang pertama tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang kedua. Jadi apa yang sudah ditentukan oleh Imam Syafi'i di Baghdad ya, qaul qadim itu tidak bisa dibatalkan dengan adanya qaul jadid ya. Nah, itu jadi masing-masing ya berdiri sendiri-sendiri gitu ya. Nah, itu. Baik, itu apa namanya tentang penjelasan hal-hal yang membatalkan wudu. Si ada waktu nggak ini? Ya sempit banget ya. Oke. Ya sekitar 5 atau 10 menitan lah ya. Kita ini dulu ya, bahas yang ini aja yang sederhana ya. Nah, seperti paslon. Nah, ini apa? Ini menyimpan apa? Domir apa? Isim isyarah yang dibuang ya, mubtada yang dibuang, dia mubtada mahdhuf ya. Bermula ini itu satu pasal. Asalnya begitu, hada paslun. Jadi ini hadanya dibuang. Nah, itu. Jadi khobar mubtada mahdhuf. Nah, walladzi yang gudul wudu'a. Nah, ini ya, ini apa? Isim ya, isim di awal jadi apa? Mubtada ya, itu simbolnya itu ari atau bermula ya, atau utawi. Nah, mubtada dari apa? Isim mausul kan? Ya, isim mausul kan ada berapa? Ada 6 ya, 3 laki-laki, 3 perempuan. Yang laki-laki alladzi, alladani, ladina. Kalau cewek allati, allatani, allati ya. Ini contoh mubtada isim mausul ya. Alladzi yang kudu ya. Nah, yang kudu apa? Membatalkan. Yang kudu membatalkan ini apa? Fi'il apa? Ada ya. Fi'il madi mudhari. Mudhari ya. Ana itu kan alif nun ya ta tuh depannya ada ana itu. Nah, itu. Di sini apa? Fi'il, cari fa'ilnya. Apa? Tuh, naon. Ya, ini simbol fa'il. Nah, jadi fa'ilnya apa di sini? Isim domir mustatir ya, yaitu apa? Huwa kan enggak ada alif nun waw nun ya. Nah, itu berarti huwa kembalinya kemana nih huwa? Ke alladzi ini ya. Nah, itu. Ini apa? Isim mausul. Setelah isim mausul namanya apa? Silah. Ya, silah. Dalam silah itu ada aid. Nah, ini bisa juga disebutnya aid nih. Domir yang kembali kepada isim mausulnya. Nah, yang kudu yang membatalkan apa itu ladzi al-wudu'a. Ya, ini fa'il, maka ini apa al-wudu'a jadi maf'ul. Nah, maf'ul bih. Maka barisnya apa? Fathah ya. Maf'ul bih kan nasab.
Nah, itu jadi fiil, fa'il, pelaku, maf'ul tuh ya. Kenapa? Paling banyak bentuk fiil muta'addi ya. Yaitu apa? Fiil yang membutuhkan maf'ul bi itu paling banyak ya. Bisa bila dibandingkan dengan fiil lazim. Nah, lebih banyak bentuk fiil muta'addi. Nah, itu dimana fiilnya butuh maf'ul bih. Nah, itu. Terus ini apa? Berada mubtada, khobarnya mana? Nah, sittatu asya'a. Ya. Sittatu. Nah, ini khobar kan tuh. Eta itu. Makanya apa? Ropa. Sittatu asya'a. Ya. Sittatu asya'a ya. Nah. Ini isim sama isim ya. Disebut apa, Ido? Depat ya. Isim sama isim tuh. Saya tandain gawang gitu kan. Nah, tanda gawang. Ya, idopat. Ini mudhof, yang pertama namanya apa? Mudhof, ini mudhof ilaih ya. Nah, mudhof ilaih apa? Mudhof ilaihnya harusnya apa? Kasro kan? Opat. Opatnya bukan dengan kasro ini mah, tapi dengan fathah. Kenapa? Yang opat dengan fathah namanya isim ghair munsharif ya. Nah, itu. Jadi kenapa nih enggak opat dengan kasro? Ya, tapi opat dengan fathah karena dia apa? Isim ghair munsharif ya. Dari apa? Dari bentuk apa? Alif mah hamzah itu apa? Alif taknis ya. Alif taknis. Nah, alif taknis ya. Kan ada berapa? Sigat apa? Isim ghair munsharif itu ada 8 lah ya. Semuanya ada 8. Nah, itu. Jadi dari adal, wajan fi'il ya, jadalib nun. Ya, kemudian ujmah, tarkib majzi ya. Kemudian apa? Taknis ya. Terus apa? Sagat muntahal jumu ya. Kemudian alif taknis. Nah, itu. Alif taknis itu jamak yang ujungnya alif dan hamzah, alif taknis. Yaitu. Maka termasuk apa? Isim ghair munsharif, maka hofatnya dengan fathah. Nah, ini yang 6 ini kan harus dijelaskan. Nah, ya, maka penjelasnya namanya apa nanti, badal ya. Itu kalimat penjelas apa? Nah, kan disebutin satu mahoroja ya. Nah, mahoroja minas sabila ini. Nah, mahoroja minas sabila ini. Ya. Mahoroja minas sabila ini. Ya. Nah, itu. Terus apa? Wan naumu ya, dan seterusnya lah. Wan naumu. Ya, kenapa dibaca naumu? Ya, karena penjelas dari sittatu ya. Maka apa? Badal itu harus sama dengan mubdal minhu barisnya ya. Nih, ini semuanya apa nih? Yang 6 ini badal ya. Sebenarnya badal, penjelas dari 6. Yang dijelaskan ini namanya mubdal minhu. Maka barisnya harus ngikutin sittatu, jadi ini naumu barisnya. Ropa naumu ala ghairi hayatil mutamakkini. Ala ghairi hayatil mutamakkini. Mutamak ya, oke. Ya, ini apa? Ya, 1 2 3 sampai 6 itu semuanya apa namanya apa? Badal, penjelas dari sita. Maka nanti badal itu barisnya apa? Ikut ini baris mubdal minhunya nih ropa sita. Maka ropa semua wan naumu ya. Terus apa? Wazawalul tuh kan akli, wazawalul akli tuh. Jadi ropa itu ya, ngikutin baris sitatu. Nah, itu. Ya. Itu semuanya badal. Nah. Ya, kalau badal mah tidak ditentukan mubtada khobarnya gitu ya. Ini hanya pelengkap saja itu mah.
Nah, maknya ya isim mausul ya. Kharaja, nah, yang keluar setelah ma itu pakai yang ya. Yang keluar, apa itu perkara? Tuh kan? Nah, itu. Ini fi'il madi, fa'ilnya apa? Domir huwa. Fa'ilnya domir huwa kembali ke ma. Itu kharaja yang keluar, apa itu perkara? Minas sabil, dari dua jalan ini jar majrur ya. Nah, wa naumu, nah, badal dari sitah, maka barisnya sama. Wa naumu dan tidur ala ghairi hayati. Nah, ini ala ini jar, ini majrur ya. Nah, ghairi hayati idopat, hayatil mutamak ini juga idopat, jadi dua kali idopat ya. Itu. Ya, dan seterusnya ya, sama itu. Jadi yang ketiga, 4, 5, 6 itu adalah semua jadi badal dari sitah tuh ya. Nah, itu. Jadi intinya semasa gini ya. Allah yang kedua doa mubtada, ini khobarnya. Intinya itu. Dalam satu pasal ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita bisa ketemu lagi dalam pertemuan selanjutnya ya, dalam pasal yang berbeda. Ya, dan semoga kita selalu dikasih sehat, panjang umur, berlimpah berkah rezeki dan hasil maksud, gampang urusan, dan juga jauh dari maksiat dan segala bala penyakit ya, dan juga yang sakit Allah sembuhkan ya. Haladina wa sallallahu hadirun. Ya gismika alaikum bihaqi salam sabil muslim karamati syabu kati jalani baru jama wasalin wal amilin wa bihaqi suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.